Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah nunduk di manapun berada, para sahabat semuanya nunggu beduk, dan inilah waktu yang berbahagia buat kita semuanya. Dan di dalam puasa kita itu ada farhatan, ada dua kebahagiaan. Farhatan inda fitri, yaitu bahagia ketika mau berbuka, dan saya hadir selalu di sore hari bersama teman-teman berbuka. Dan farhatun inda liqa'i rabbihi, dan bahagia ketika bertemu dengan Robnya. Sahabat, semoga nanti ketika bertemu dengan Robnya ingat hadis ini, dan saya pernah menyampaikan hal itu. Semoga mendapatkan syafaat dari sahabat semuanya. Ternyata melihat Allah itu begitu indah. Ya Allah, aku pengen juga sahabatku bernama Ali Murtado bersama aku di sini, dan semoga aku mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, teman-teman dan sahabat semua, hari ini izinkan saya menyampaikan tentang sholat. Ada hadis Rasul menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya di hari kiamat nanti itu, amalan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Min amali sholatuhu. Setiap amal itu dicek semuanya gitu kan. Yang dicek pertama kali adalah sholatnya. Kenapa? Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Ketika sholatnya baik gitu kan, benar dan bagus, khusyuk dengan berkhusyuan, faqad aflah, maka dia akan sukses, wa anja, dan dia akan berhasil di dalam amal-amalnya. Wa in fasadat, tapi kebalikannya, ketika ternyata amalan sholatnya kurang bagus, na'udzubillah min dzalik, maka ada potensi yang lainnya juga tidak bagus. Ngecek pertama di mana sholatnya. Kalau dijaga sholatnya dengan baik, dengan penuh khusyuan, mengoptimalkan sholatnya gitu kan, mengikhtiarkan dengan ikhtiar yang terbaik, oh masya Allah gitu, itu adalah amalan-amalan yang terbaik, akan membawa kebaikan dari amalan-amalan yang lainnya. Maka teman-teman semuanya, ini adalah roksu dan imatnya, itu adalah tijangnya agama, itu adalah sholat kita gitu. Nah, ada beberapa nasihat tentang sholat ini yang didiskusikan dalam surat Al-Baqarah gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ketika kita punya persoalan, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, yang hari ini mungkin bisa jadi ada sebuah pertanyaan di dalam telepon. Ada seorang ulama yang saat itu sedang live di Arab sana gitu kan, bisa dapat pertanyaan, Syekh saya mau nanya gimana hukumnya Syekh gitu kan. Ternyata ketika misalkan masih udah imsak gitu, misalkan masih lanjut makannya gitu. Tapi ternyata saat itu sore itu ada pertanyaan, Syekh, bagaimana hukumnya ketika kita berbuka puasa dan kita tidak bisa mensegerakannya, dan ketika sahur juga kita tidak bisa melaksanakannya? Karena baginda Rasul menyampaikan di antara keberkahannya adalah ketika ada orang berbuka, dia bersegera dalam berbukanya, dan ketika sahur dia mengakhirkan sahurnya. Sedangkan kami ya Syekh, kami tidak memiliki apapun untuk berbuka. Kalau nggak salah saat itu teleponnya dari Syria, dari Syam, negeri Syam yang saat ini mungkin mendapatkan ujian yang sama. Ada sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Ketika berbuka mereka nggak tahu harus berbuka dengan apa. Ketika sahur mereka nggak tahu juga harus dengan apa. Nggak ada makanan di dalam rumah-rumah mereka. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Masya Allah, ujiannya nggak ringan, beratnya luar biasa. Maka gantian sang Syekh yang menangis gitu. Dan mungkin juga saat ini di antara sahabat-sahabat kita mendapatkan ujian yang sama, yang mungkin nggak tahu secara perekonomian ini dia buatnya dari mana, makan untuk anak dan sebagainya itu bagaimana. Maka mintalah pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kalian, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, dengan sabar. Terima dulu, walaupun sabar itu masih nahan, ya Allah, aku lapar ya Allah. Iya, sabar. Dia melakukan amalan-amalan tetap berhusnudzon pada Allah gitu kan. Pasti ada makhrajnya, pasti ada solusinya. Satu, sabar. Dua, pakai dengan sholat. Allahu Akbar. Maka minta Allah pertolongan dengan ini. Ada seorang sahabat saya, Masya Allah, ini orang soleh, namanya Ustadz Abdan Lillahi Ahad gitu ya. Orang soleh banget, saya bersaksi beliau orang soleh banget. Kami dulu di kampus yang sama saat ini di Libya gitu kan. Ada satu kisah yang sudah mengambil sanad dari beliau. Boleh nggak saya ceritakan pada orang lain? Boleh. Suatu ketika beliau pengen banget itu kan sekolah di Jordan gitu kan. Dan pertama beliau ngambil beasiswanya dapat gitu kan, alhamdulillah, menggunakan visa ziarah, visa kunjungan. Pas berangkat dengan visa kunjungan itu, beliau itu harus membeli tiket return, yaitu berangkat dan pulang. Kenapa? Itu visa ziarah yang punya 1 bulan saja, visa kunjungan. Nah, itu berarti ketika di maskapainya harus pulang pergi beli tiketnya, sedangkan beliau sebenarnya tidak pengen pulang pergi. Nanti ketika sampai sana diuruslah visa pelajarnya. Ternyata dari maskapai tidak mengizinkan, Bapak nggak bisa berangkat kalau nggak ada visa pulangnya. Tiket pulangnya, dicari-cari dana nggak ada lagi dananya. Nah saat itu beliau ya udah gimana ini gitu kan,
keluarga sudah nganterin di bandara gitu kan. Nah sampai satu titik ya udah pesawat harus berangkat, maka Ustadz Abdan beliau ditinggal oleh pesawat ini, ketinggalanlah beliau karena memang nggak boleh naik. Karena azam beliau sudah jelas, azam beliau sudah tinggi gitu kan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika udah berazam maka tawakallah pada Allah. Dan itu beliau keluar gitu kan, pamitan sama keluarga, "Mak, Bu, ya sudah saya pamit ya berangkat ya. Pesawatnya udah harus terbang." Maka beliau keluarga diminta untuk pulang semua, habis itu beliau masuk lagi dan beliau masuk tidak untuk naik pesawat. Beliau masuk ke mana ya saya nggak tahu, pokoknya azam saya adalah berangkat untuk kuliah di Jordan kalau salah satu itu. Maka apa yang terjadi? Beliau mikir gimana yang caranya. Dana yang ada sekitar 400 ribuan. Setelah itu beliau apa yang dilakukan? Beliau datang ke musola bandara dan beliau sholat di musola bandara, ambil wudhu dan beliau sholat. Pas sholat itu, setelah sholat malah beliau kepikiran beberapa sahabatnya ada di Malaysia, masih ada beberapa dana nih 400 ribuan. Tapi mana cukup ya untuk sampai sana. Maka nyari tiket, ternyata ada tiket yang cukup hemat gitu ya, sekitar 300 ribuan sampai ke Malaysia. Bismillah, nepel beberapa sahabat, saya ke Malaysia ya, siap ke Malaysia. Dan idenya dari mana ke Malaysia itu tadi? Ya ketika beliau selesai melaksanakan sholat. Ketika ujian terus semakin berat, nggak tahu harus kemana gitu kan. Beliau pantang pulang gitu kan sebelum sukses di negeri seberang. Maka beliau kepikiran dalam sholat tadi mendapatkan ilham dari Allah SWT untuk berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia disambutlah dengan teman-teman beliau dan beliau hanya bersama teman-temannya tadi, ikut makan bersama mereka. 2 minggu perjalanan dia nggak tahu harus ngapain. Sampai di beberapa hari kemudian ternyata qadarullah beliau bertemu dengan beberapa sahabatnya gitu kan, dan seorang guru, dan tadi menceritakan tentang kisah beliau. Maka sang guru mengatakan, "Ustadz, antum boleh nggak ntar gantiin saya ngisi kajian?" "Oh siap Ustadz," gitu. Maka semenjak itu karena beliau gaya orang Betawi, diterima dengan mudah bahasanya, dan orang Malaysia ternyata menerima dakwah beliau dengan baik. Dan setelah itu pulang diberikan ya bahasanya amplop gitu ya, kalau bahasa Indonesia aja gitu kan. Dan setelah itu beliau tadi nabung, dan tabungannya ternyata nggak lama setelah itu ternyata beliau bisa beli tiket. Azam beliau adalah, itu bukan Malaysia, azam beliau adalah Jordan untuk kuliah. Maka bismillah dibelilah tiket PP sampai sana gitu kan, Masya Allah. Maka sebelum berangkat, beliau pamitan kepada jamaahnya, "Mohon izin ya Bapak Ibu, tujuan saya bukan ke sini. Tujuan saya adalah negeri sana yang ingin saya tujukan, yaitu ketika saya pengen kuliah." Ternyata Masya Allah gitu kan, ketika pamitan para jamaahnya minta, "Kapan berangkatnya Ustadz?" "Besok." "Oh ya udah, boleh nggak mampir duluan sebelum Ustadz berangkat ke sana?" "Siap, wahai Bapak Ibu," gitu kan. Besoknya datang lagi, ternyata masuk jamaah sudah menyambutnya dan mereka mau mengumpulkan dana-dana yang mereka miliki, ada dolar kah, ada real kah, ada ringgit dikumpulkan. Masya Allah, saat itu terkumpul 25 juta, kata beliau. Oh, Masya Allah, zaman itu ya gitu ya. Dan udah dapat tiket, udah dapat uang saku, tambahan lagi ada uang tambahan. Masya Allah, gitu kan. Inilah husnudzon pada Allah tadi. Dapat ide ke sini adalah ketika sholat tadi itu. Dan ternyata ketika beliau berangkat, misalkan di pas hari pertama berangkat, itu kan sisa tinggal 400 ribu. Ternyata hikmahnya apa? Ternyata biaya hidup di Jordan itu mahal. Dolar saja itu kalah dengan mata uang yang dimiliki oleh orang-orang Jordan. Mahal sekali. Gitu kan. Kalau kita nyari kos-kosan yang paling murah di sini ya paling dapatnya juga dapatlah gitu ya. Kalau misalkan kita nggak dapat kos-kosan, kita tinggal di musola bisa. Lah di sana lagi musim dingin, kita tinggal di musola beku kita gitu. Ternyata buat sewa apartemen saja itu butuh jutaan. Yang buat tempat kos-kosan yang sederhana di dalam itu butuh jutaan. Uangku nggak akan cukup. Dan memang caranya Allah adalah memberikan rezekiku di mana ya, di sini dibelokkan tadi. Ketika beliau dalam kondisi Masya Allah tertutup, gak tahu dari mana, beliau sholat. Disitulah Allah ilhamkan tadi untuk beliau bergerak. Dan beliau tetap berhusnudzon. Dan kan hidup ente enak, maksudnya setelah 2 minggu di sana. Tapi kan 2 minggu di awal di Malaysia, bagaimana menjaga hati kita tetap berhusnudzon pada Allah, itu kan gak mudah. Masya Allah. Tapi 2 minggu ke depannya, Masya Allah, ujiannya itu sedikit demi sedikit Allah buka. Ide pertamanya tadi mana? Dari sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pertama minta tolong dengan sabar dahulu. Jangan ngeluh sama Allah. Ya Allah, why me? Ya Allah, kenapa aku? Nanti kalau Allah jawab, why not? Kenapa enggak? Kan jadi repot urusannya. Maka yuk sabar aja, terima aja dulu. Kalau bahasa Ustadz Nasrullah dikasih permen, ada bungkus, terima dulu bungkusnya. Setelah itu kita perlahan gitu kan, kita nyari gunting, kita nyari pisau, kita buka perlahan-perlahan. Alhamdulillah. Dapat apa? Dapat permen manis. Kalau bungkusnya gede, ya permennya gede. Gede banget tuh, Ustaz. Ya permennya gede banget insya Allah. Tapi yang butuh tadi adalah satu, sabar.
Dan untuk menunjang kesabaran kita, bisobri wasolah, sempurnakan dengan sholat. Dan untuk sholat yang khusyuk itu adalah, maka lakukanlah nasihat Rasulullah. Ada seorang badui datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini wa ujiz. Ya nasihati aku, tapi pendek aja ya. Ini menariknya badui itu dengan tega-teganya ngomong itu pada Rasulullah. Kebayang kita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah nasihatin ya, tapi pendek aja. Minta nasihat tapi pakai syarat gitu. Tapi dinasihatin sama Rasulullah. Maka dinasihatin, salah satu nasihatnya adalah sallu kasolatil muadda. Sholli kasolatil muadda. Sholatlah engkau seperti sholat perpisahan. Maksudnya apa? Ini adalah sholat terakhirku. Maka pasti yang hadir adalah sholat yang paling khusyuk. Ya Allah, ini takbir terakhirku. Allahu Akbar. Sama dengan Ramadan kita. Kalau kita masih meyakini setelah Ramadan ini ada Ramadan tahun depan, mungkin kita akan santai-santai. Nanti tobatnya tahun depan saja. Tapi kalau kita meyakini sholat ini adalah, atau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, pasti kita akan mengisinya dengan amalan-amalan yang terbaik. Semoga ini akan menjadi Ramadan terbaik kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.